banjir karena memang faktanya bahwa di Pasar Baru ini di saat banjir itu bukan air hujan, tetapi air pembuangan dari warga sekeliling di pasar. Gitu. Nah, tindakan Bapak nanti bagaimana tuh? Bisa. Tempat kan sudah ada pengelola baru tuh. Dengar belum, Bang? Dengar sih. PT apa itu, Kang? PT kalau nggak salah PT SLS. Nah, Akang sendiri ini masuk ada kategori kios apa sebutin nih? Auning. Auning. Untuk bayarnya berapa, Bang? Ada perubahan-perubahan masalah sewa menyewanya, Bang? Untuk sekarang dapat informasi berapa sewa per tahunnya, Bang? Itu kan dua lokalnya. Saya nggak mau. Di sini ada oknum di Pasar Baru Labuan. Intinya yang ke depan siapapun oknumnya, dan siapapun mereka, ya kan saya terjang. Ade Mahroji dari media Global Media Tama. Nah, Kang, untuk bicara media kan sebagai social control juga nih, menanggapi fenomena banjir atau genangan air di Pasar Baru yang selama ini nggak selesai-selesai itu gimana, Bang? Nah, pemirsa, kembali lagi bersama channel Bang Kumis Berbagi, masih di edisi 27 Agustus 2022, dan saat ini Bang Kumis ada di Pasar Baru Labuan. Dan ini adalah kondisi pasar masih seperti ini, yang karena memang tidak ada drainasenya ini total, makanya menjadikan satu genangan air yang memang tidak bisa dihindari walaupun cuaca tidak ada hujan. Karena ini menurut analisa Bang Kumis bukan air hujan tetapi air limbah dari warga setempat yang memang tidak ada salurannya. Ini menjadikan satu PR kita bersama. Mudah-mudahan dengan adanya pengelolaan yang baru oleh PT SLS ini akan dibenahi secara perlahan agar para pembeli pun yang menuju ke Pasar Labuan akan merasa nyaman dengan. Selamat sore, Akang. Ya, selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama siapa, Kang? Nama saya Ilham. Dagang apa, Kang? Kelapa Parut ya? Kelapa parut ya. Nah, Kang, ini tempat kan sudah ada pengelola baru tuh. Dengar belum, Bang? Dengar sih. PT apa itu, Kang? PT kalau nggak salah PT SLS. SLS ya. Berarti masalah untuk biaya-biaya juga mungkin bersangkutan dengan PT tersebut ya, Kang? Iya. Nah, Akang sendiri ini masuk ada kategori kios apa sebutin nih? Auning. Auning. Untuk bayarnya berapa, Bang? Pertama kali saya itu dipintanya 3 juta. Tapi setelah ada pengelola baru dengar sekarang 1 juta. Oh, 1 juta ya. Nah, terus Abang udah bayar belum, Bang? Saya belum sih. Belum Soalnya bayar. yang lain juga pada belum. Sudah jelas, sudah real, kita sepakat bayar. Nah, untuk harga 1 juta untuk Akang yang hanya jualan kelapa parut, kira-kira itu menurut Akang cocok nggak sih, Kang? Terlalu mahal apa enggak, Bang? Pas kata saya, Pak. Udah 1 juta, Pak. 1 juta ya. Oke, makasih Kang ya. Semoga sukses ya. Ya. Nah, pemirsa, kalau ke Pasar Labuan jangan lupa nih. Di sini ada kios. Akang siapa namanya? Ilham. Ilham, yang memang khusus untuk kelapa parut, Bang ya. Ya. Jadi jangan lupa mampir nanti ke sini. Di sini menyiapkan kelapa parut, Bang ya. Nah, sekalian kalau ada yang mau marut atau gimana sistem pembayarannya, Bang? Pembayarannya cash. Cash enggak, maksudnya per butir atau gimana? Per butir. Berapa, Bang? Per butirnya tuh 5.000. 5.000. Itu udah kelapa dari Abang ya? Udah ada kelapa dari saya. Nah, kalau ada yang bawa kelapa dari rumah, 2.000 tuh ongkosnya. oke, sukses. Boleh. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Ya, sore. Pak, perkenalkan nama siapa Pak? Pak Ujang. Pak Ujang. Dagang di Pasar Baru sejak kapan Pak? Pertama aja di sini, Pak. Oh, berarti udah dari 20 pertama tahun, Pak ya. 20 tahun berarti. Nah, kayaknya ada informasi untuk pengelolaan pasar sendiri kan sudah ada tuh yang baru ya, PT SLS kalau nggak salah. Udah tahu belum Bang? Udah kasih informasi ya. Udah. Nah, berarti kan pasti ada perubahan-perubahan masalah sewa menyewanya Bang. Ya. Untuk sekarang dapat informasi berapa sewa per tahunnya Bang? Ini kan dua lokal ya. 7 juta dua lokal. 7 juta Bang ya. Iya. Dari dulu, kalau dulu Bang? Dulu mah enggak segitu sih dulu mah, berarti masih pertama ya. Murah sih. Oh, sekarang 3,5 juta berarti dua itu
4 yang depan ini 3. Oh gitu ya. Ya. Menurut abang dengan harga kontrak seperti itu mahal atau murah bang? Ya menurut saya sih keberatan sih. Oh gitu ya. Iya. Mungkin bisa lebih murah lagi bang ya. Iya. Ya kan ini istilahnya bangunan udah HP milik ya, kalau dulunya istilahnya guna ya. Nah, guna pakai. Kan dulu kan udah lunas saya main ini yang dulu. Yang pertama udah lunas. Kenapa sekarang? Nah ini menarik pak ya. Berarti kalau bapak dulu itu dapat beli pak ya, hak guna pakai ya, Iya beli. lunas pak ya. Iya udah lunas ya. Tempatnya udah lunas ya. Nah terus yang disebut uang sewa itu gimana bang? Iya ini kan diambil lagi sama MPPT, diambil gitu, diperbarui lagi. Jadi ini lahan sama bangunan dikenal lagi. Oh berarti nah dalam kontrak waktu bapak membeli, dalam arti kata membeli aja pak, itu berapa tahun sih kontrak yang dulu dengan itu? 20. Nah udah waktu 20 tahun belum pak? Udah. Oh udah habis ya? Udah habis. Oke berarti ya, sesuai pak ya. Kalau untuk bicara kontraknya pak ya, Iya. berarti ini ada yang baru, ini mungkin manajemen baru lagi pak ya. Iya. Harapan bapak nih dengan adanya pengelola baru, harapannya apa bang? Gimana ya? Jadi, mudah-mudahan kalau bisa mah gitu ya. Jangan terlalu begitulah kalau bisa mah gitu. Oke bang ya. Agak murah lagi. Makasih bapak. Sekali lagi nama siapa pak? Pak Ujang. Pak Ujang. Oke. Nah, pemirsa, selamat sore. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi. Setelah Bang Kumis melihat kondisi pasar baru di Kecamatan Labuan, yang menurut informasi ini adalah dikelola oleh salah satu PT. Dan nanti bagaimana setelah Bang Kumis mencari informasi dari beberapa pedagang dan Bang Kumis mengkonfirmasi itu PT SLS yang sudah resmi ditunjuk oleh pihak PJKA. Dan nampak di sini Bang Kumis bukan saja bicara kios yang sejumlah 500 dari beberapa tipe, tapi di sini masih ada beberapa yang harus dibenahi, terutama masalah kondisi jalan yang seperti ini dan drainase yang nampaknya belum ada, yang akhirnya kalaupun cuaca tidak hujan, ini banjir terus mengenang karena ini bukan dari air hujan, tetapi air limbah dari warga yang ada di lingkungan pasar. Dan nanti bagaimana kesiapan dari PT LS sendiri yang ditunjuk untuk mengelola pasar. Ikutin terus nanti ke kantor pengelola pasar bersama Bang Kumis. Nah, sekarang Bang Kumis sudah ada di depan kantor pengelolaan sendiri. Nanti Bang Kumis akan tanya-tanya nih, bagaimana sih manajemen PT yang memang ditunjuk untuk mengelola pasar baru ini, ya. Bang Kumis ada di salah satu kantor atau sekretariat kepengurusan pengelola pasar, ya, pasar baru yang selama ini menjadi polemik. Beberapa kali pertemuan baik di Muspika, di Kapolsek nampaknya belum berakhir. Tapi syukur alhamdulillah sore ini Bang Kumis ketemu sama bapak-bapak ini dan mereka lah yang ditunjuk untuk mengelola pasar baru atau yang ditanah PJKA. Dan mungkin lebih jelasnya Bang Kumis silakan bapak-bapak untuk memperkenalkan dulu nih kepada publik agar publik terutama warga pasar tahu siapa bapak-bapak ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama Subriwa, ya, yang mengemban amanah, ya, yang dititipkan, diamanahkan terhadap saya sama PT SLS, ya kan, Sinar Labuan Sejahtera. Nah, Bapak yang sebelah sana Pak siapa Pak? Pak John Sebagai keamanan luar. keamanan luar. Nah, yang satunya nih Beno. Bang Beno sebagai Keamanan luar. keamanan juga. Nah itulah pemirsa keterangannya. Dan langsung saja kepada Pak Subriwa, Bang Beno, ya. Ya. Karena tadi bicara Pak Subriwa ditunjuk oleh salah satu PT yang dipercaya oleh PJKA. Itu sejak kapan Pak Subriwa? Dari tanggal kalau taken kontrak ya dari tanggal 1 Mei. 1 Mei. Iya, gitu kan. Kalau saya karena saya di Tangerang pas pulang, karena banyak di pasar ini banyak oknum, ya. Ya, biasa aja. Banyak oknum dari dulu belum tuntas-tuntas. Dan insya Allah untuk ke depan SLS bisa mimpin
nunjuk saya pribadi sebagai kepala pasar, kepala tim di Pasar Baru Labuan, mudah-mudahan ke depan yang lebih baik dan yang terbaik. Gitu kan? Gitu. Jadi intinya saya tidak memaksakan diri saya dan saya tidak serakah. Karena ini pasar kearifan lokal masuknya, ya kan? Saya potong dulu ya. Bicara pasar, pasti yang bukan saja warga yang ekonominya lemah dalam hal mencari nafkah di pasar, semua kumpul yang di pasar pastilah. Di situ perkumpulan warga yang menggantungkan hidupnya dari jual beli, kan itu loh. Iya. Tetapi perlu tahu bahwa di pasar juga tidak semua orang kaya dan tidak semua orang miskin. Iya. Untuk jumlah kios saat ini, Bang, berapa sih jumlah kiosnya? Semuanya 500. 500 ya. 500. Dari beberapa kategori. Iya. Ada kios permanen, semi permanen, los terbuka, dan los amben. Itu ampar. Nah, bicara pengelolaan, ini tidak lepas dari uang sewa menyewa, Bang ya. Tanpa uang kita nggak jalan. Nggak jalan. Semua juga. Nah, untuk sewanya sendiri, Bang, kalau boleh tahu berapa sih untuk beberapa kategori itu? Makanya saya pribadi terkait masalah harga, musyawarah dengan aliansi dua desa, ya kan sudah deal dari angka tadinya 6 juta sampai turun 4 juta, itu sudah deal, ya kan, dimusyawarahkan. Dari yang 6 juta sampai 4 juta, dari 4 juta ke 3 juta, ke 2 juta ke 1 juta, ya kan, itu yang real di lapangan, ya kan, antara saya pribadi sebagai kepala tim Pasar Labuan yang sudah musyawarah dengan aliansi, itu yang saya bicarakan, ya kan, karena kita kemampuan, ya kan, karena ini masuknya kearifan lokal, kemampuan para pedagang mempunyai segitu, ya alhamdulillah, gitu kan. Cuman dari saya pribadi, dari SLS pribadi, gitu kan, dari SLS, PT SLS mengeluarkan statement itu tidak langsung ditutup bulan ini, tidak, karena sampai akhir Desember, ya, ada yang diangsur dalam 1 tahun itu, ada yang DP 500.000 gitu kan, ada yang 200, ada yang 100, sampai Desember cuman harus lunas. Nah, gitu. Oke Bang, terus ini yang namanya di pasar kan tadi Bang Kumis singgung, ada orang kaya, ada setengah kaya, ada yang miskin, bahkan miskin banget karena di situ dipasarkan tempat untuk mencari nafkah. Pasti untuk agar menghindari hal-hal yang sifatnya mempunyai, contohnya saya orang kaya, bisa dong ngontrak 10 atau 20 karena ini ekonomi. Nah, untuk batasan-batasan untuk mengelola sendiri, Bang ya. Kalau warga nih, berapa sih batas yang dikasih batasnya? Saya menghimbau kepada pedagang yang punya 12, yang punya 10, yang punya 4, maksimal saya berikan cuma 3. Oh gitu ya? Iya kan, cuma 3. Karena apa? Takut mereka, karena mereka kontrak dengan kita, misal 4 juta, dikontrakin ke orang yang pengen usaha, bisa seharga 12 juta atau 8 juta atau 9 juta. Saya sangat tidak setuju. Itu saya tidak sangat setuju, ya kan, karena apa? Ini menyangkut masyarakat kecil yang pengen usaha, betul. Gitu. Jadi saya tetap punya mengeluarkan statement dalam diri saya, hati saya, nurani saya sama Pak Bambang sebagai kepala PT SLS, ya kan, saya musyawarahkan itu kan, Pak, kita nggak usah terlalu mengerjakan para pedagang, kan, kita kasihan rakyat mereka, kita rakyat kecil. Memang kita kalau bisnis, Pak. Kalau saya bisnis kan banyak orang-orang yang mau, ya, banyak orang-orang yang mau, ya kan, yang mau usaha di Pasar Labuan. Karena apa? Satu, mungkin daerah-daerah wisata, ya kan. Yang kedua, karena kita kontraknya kecil, ya banyak yang ngejar. Cuman kita nggak berani, ya kan, ngasih untuk ke mereka yang orang-orang kaya, ya kan, karena kita membantu rakyat kecil. Nah, Pak, untuk kontrak yang paling mahal berapa sih per tahun? 4 juta. Kalau dari saya, dari SLS, itu 4 juta. 4 juta ya. Nah, pemirsa perlu diketahui, khusus para pedagang nih ya, ini itu los permanen ini itu. tertinggi los permanen 4 juta. Untuk harga yang kedua ada berapa, Bang? Ada yang menurun ke bawah. Dari 6 juta awalnya, ya kan, turun ke 4 juta. 4 juta. Ke 3 juta, ke 2 juta, ke 1 juta. Nah, berarti yang 1 juta itu mungkin yang pakai amben itu ya? Iya, yang itu. suka ada di ini ya. Ada los permanen, ya kan? Ada kios permanen, ada kios terbuka, ada permanen, ya kan? Dan ada amben.
Nah, mungkin bicara pasar adalah suatu perkumpulan warga, Iya. kan? Itu memerlukan fasilitas juga, Bang. Jangan sampai ada kesan kita hanya memungut satu biaya dari pengelolaan yang sistemnya ekonomi saja, ada nilai uangnya saja. Sementara fasilitas itu tidak terpenuhi. Salah satu contoh ya harus ada MCK kan gitu kan. Ada hal-hal yang lainnya tadi Pak kemarin sudah ada, saya salut ya. Tapi kan bukan rekaman saja. Warga sedang baik pedagang atau pembeli kan pasti tuh. Untuk hal-hal tersebut, untuk fasilitas itu ada nggak, Bang? Insya Allah saya memungut ke pasar ya, ke Pasar Baru Labuan, dari tim Pal Pasar Labuan ya kan, SLS. Saya pribadi mengeluarkan 2 karcis, 1 karcis pasuk dan pasos ya kan, karena kita pengen ada yang becek-becek, insya Allah kita untuk ya kan, demi kenyamanan konsumen gitu kan. Ada yang 3.000 karcis keamanan gitu kan, dan keamanan saya ketatin tiap malam gitu kan. Ya permintaan para pedagang di Pasar Baru Labuan kan, kalau malam kan banyak prostitusi Ya, betul. itu kan, itu dari dulu yang ucapan itu baik dari FPI ya, mohon maaf, instansi kepolisian ya. Biarkan dulu lah itu, Bang. Iya. Nanti dulu kita bicara pasar dulu, Bang, ya. Kita bisa untuk wawancara ke depannya. Yang Bang Kumis tanyakan kan bukan hanya kamar saja, Bang. Kayak fasilitas MCK atau kamar mandi gitu kan. Itu sudah ada belum sih, Bang? Kalau yang dulu dari PT Kadisma ada ya. Cuman mungkin tempatnya kurang begitu memungkinkan, itu kan harus direhab dulu kan, harus direnovasi dulu gitu kan. Entah kapan, entah lusa, entah bulan kapan, insya Allah akan direnovasi biar layak untuk para pedagang dan para konsumen gitu kan. Nah, satu lagi, Bang, ya. Bang Kumis kan warga juga nih, nggak bosan-bosan ke Bang Kumis ngomong, Bang, tolong dong masalah Pasar Baru tuh tentang gotnya kan, karena sering jangankan hujan, nggak hujan saja banjir, karena memang faktanya bahwa di Pasar Baru ini di saat banjir itu bukan air hujan, tetapi air pembuangan dari warga sekeliling pasar. Itu. Nah, tindakan Bapak nanti bagaimana tuh? Insya Allah saya sudah berkoordinasi dengan aliansi ya kan, 2 desa. Dengan Pak Camat sudah ngobrol. Insya Allah untuk tahun 2023 akan terrealisasikan. Ya kan, akan dibenahi borong-borong dari sebelah desa Labuan ya, kampung listrik sampai ke ujung Pasar Labuan. Nah pemirsa, setelah Bang Kumis sudah bincang-bincang dengan pihak pengelola sendiri dan sudah keliling pasar, Bang Kumis mau minta tanggapan dari salah satu jurnalis. Ya, selamat sore, Akang. Ya, selamat sore Bang Kumis. Perkenalkan, Kang, siapa, Kang? Ade Mahroji dari media Global Media Tama. Nah, Kang, untuk bicara media kan sebagai social control juga nih, menanggapi fenomena banjir atau genangan air di Pasar Baru yang selama ini nggak selesai-selesai itu gimana, Bang? Oh iya, Bang Kumis, ini saat ini baru kali ini saya masuk ke sini, ke Pasar Pasar Baru Labuan, yang mana saya memantau ini air bukannya di selokan tapi terlihat nih di jalan ini ya, sehingga pengguna jalan ini sangat mengganggu, sangat becek, bau nih. Saya berharap kepada pemerintah setempat khususnya gitu kan, baik ataupun pemerintah ataupun pengelola, harap segera mengambil tindakan gitu ya, agar air ini jangan sampai di jalan lagi, tapi diperbaiki selokannya gitu. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.